ya no wonder kalau semua undang-undang atau produk legislasi yang tadi terkait dengan memastikan, jadi justru bisa kita lihat bahwa oh undang-undang Minerba fast track, oke berarti logistik pemilunya kayak di 2019 juga masih dari batubara misalnya, atau dari tambang. Kita bisa lihat simptom-simptom yang melihat bahwa produk legislatif sebenarnya bisa kita tarik dari siapa nih investor politik dari periode ini misalnya, lebih ke heavy mana. Setiap orang mungkin juga punya batas toleransi atas antara mana harus kompromi, idealisme, kompromi, dan segala macam itu setiap orang punya standarnya. Dalam konteks hari ini memang kita memang diciptakan untuk menggunakan satu ukuran tunggal dalam menilai status sosial dan semua terkait materi. Jadi integriti ini sudah nggak ada lagi. Gitu. Orang punya integritas itu ya dihormati dalam hati, tidak terwujud dalam apresiasi sosial. Sistem kepartean, sistem pemilu yang mahal membuat hanya investor yang bisa masuk. Modal sosial, solidaritas nggak cukup. Ya ini kan situasi yang bikin frustasi ya. Jadi aktornya ada, tapi sistemnya tidak memungkinkan si aktor ini mendapatkan kesempatan. Gitu ya. Generasinya X Orde Baru ini harusnya sudah tutup di sini. Prabowo ini kan produk Orde Baru ya. Harusnya sudah tutup di sini, tutup buku di sini. Dinastinya Jokowi juga sudah tutup buku di sini. Kita sebaiknya punya imajinasi Indonesia yang baru, Indonesia yang lain gitu ya. Yang tidak lagi menggantungkan regenerasi dari DNA yang sudah terbukti membuat kerusakan di Indonesia. Saya juga udah capek sih kalau ngebayangin 2029 ngelihat muka-muka orang-orang itu lagi gitu. Ngambil keputusan yang sama atas hidup kita yang mereka secara track record juga sudah ya teruji 10 tahun yang terakhir ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mei 1998 terjadi peristiwa besar namanya reformasi, didahului dengan penculikan sejumlah aktivis, sebagian diantaranya tidak kembali. Tapi ada kerusuhan di mana-mana. Yang sering diulang ada 4 mahasiswa Trisakti yang wafat menjadi korban. Dan secara politik akhirnya Pak Harto berhenti, kemudian MPR bersidang melahirkan keputusan penting, yaitu TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah TAP itu lahir, diikuti dengan tindakan-tindakan yang menurut saya kira menurut kita semua orang yang berakal, sangat progresif. Di bidang korupsi misalnya muncul undang-undang pemberantasan korupsi, KPK dibangun, didirikan dengan segala dinamikanya. Lembaga-lembaga auxiliary seperti Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Konstitusi, PPATK, KPK dibangun sangat deterministik pada waktu itu. Kemudian ABRI keluar dari politik, bahkan 5 tahun lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Polisi dipisahkan dari tentara karena dimaksudkan memang sebagai pelindung dari masyarakat sipil. Makanya ada kata-kata polisi to serve and to protect. Tapi hari ini seperempat abad setelah reformasi, kita menghadapi suasana yang sangat berseberangan. Misalnya polisi yang harus menjadi pelindung sekarang disebut sebagai parcok, dikaitkan dengan keterlibatannya dalam urusan-urusan politik. Mahkamah Konstitusi diplesetkan menjadi mahkamah keluarga. KPK mengalami kelumpuhan total. Orang-orang terbaiknya disingkirkan dengan cara-cara yang tidak bermartabat, dimarginalkan. Dan yang lebih telanjang lagi adalah praktek nepotisme. Anak presiden yang tidak punya pengalaman memadai dipaksakan jadi wakil presiden dengan merubah undang-undang, merubah norma, menghancurkan martabatnya MK, sampai-sampai ketua MK diberhentikan karena itu. Ipar dijadikan ketua MK, mantu dijadikan gubernur, keponakan jadi petinggi BUMN. Ini menjadi contoh yang buruk di mana-mana. Gitu. Hubungan ini menghancurkan wacana publik, menghancurkan kewarasan, tapi juga asas meritokrasi. Anak-anak muda sekarang seperti kehilangan
pegangan gitu ya. Karena betapapun dia berjuang, dia berkompetisi, tapi ujungnya adalah kalah kalau nama belakangnya tidak seperti para petinggi-petinggi itu. Korupsi yang menjadi tema utama dari reformasi 98 sekarang ratusan kali lipat, ribuan kali lipat. Angka korupsi bukan lagi triliun, tapi ratusan triliun seperti yang sedang kita saksikan hari ini. Jadi saya bertanya, ini negara apa? Nanti kita jawab. Nah, tamu kita hari ini adalah orang yang menurut saya mencintai Indonesia lebih dari kebanyakan orang. Bahkan saya sering nge-tweet atau naruh di Instagram, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tapi tamu saya ini adalah tamu yang mungkin mencintai dengan batinnya, sampai-sampai dia merelakan diri untuk jalan ke berbagai pelosok. Minimal ada 2 ekspedisi yang saya ikuti lewat televisi, yaitu Indonesia Biru tahun 2015 dan Indonesia Baru tahun 2022. Dan karya-karya fenomenal seperti Sexy Killer, Endgame, sampai pada Dirty Foods, pasti sudah menebak. Dan inilah tamu kita, Mas Dandi Laksono. Mas, matur nuwun. Terima kasih, Bang. Sebuah kehormatan. Satu kehormatan ini didatangi tokoh pejuang yang luar biasa. Teman-teman juga masih ingat kan bahwa beliau juga pernah dipanggil oleh polisi, diperiksa, dan beberapa hari menginap di kantor polisi karena tindakan-tindakan cintanya pada Indonesia. Saya ingin mulai dengan pertanyaan tadi, ini negara apa gitu? Ini bangsa apa? Oke. Mau dibilang negara gagal juga, kalau secara ini belum seperti yang bangkrut atau yang failed state gitu ya. Tapi kalau dari indeks demokrasi, ya kita selalu mepet flawed demokrasi kan ya, bahkan sudah mengarah ke, sudah mengarah ke authoritarianism sebenarnya, kompetitif authoritarianism gitu ya. Jadi seolah-olah ada demokrasi, seolah-olah ada pemilu, seolah-olah ada pilkada, tapi semuanya sudah disetting gitu. Kita memilih dari pilihan-pilihan yang sudah ditentukan, sehingga kita hanya diambil stempelnya, hanya dikasih beras bansosnya, lalu kemudian for the rest of time 5 tahun itu kita ya sudah ketemu kasus kayak Pertamina, ketemu kasus Danantara, jadi hampir nggak punya kontrol lagi kepada justru yang esensial dalam demokrasi, yaitu partisipasi. Ya. Jadi tadi kita hanya seperti anggota DPR di masa Orde Baru yang disuruh setuju, cetok gitu, tapi kita pakai votes gitu. Tapi setelah itu kita kayak ngasih blanko cek, kosong. Ya, blanko cek yang kemudian diisi apa saja gitu ya. Misalnya bagaimana sebenarnya harga diri publik atau pemilih itu dipermainkan seperti pemilu 2019 misalnya. Tidak pernah dalam pemilu 2019 itu calon Presiden Jokowi ketika itu nyebut-nyebut IKN sebenarnya. Tapi tiba-tiba once sudah kepilih, dalam beberapa hari dia langsung addressing IKN. Sepanjang kampanye saya juga amati, karena saya ketika itu bikin Sexy Killers, nggak ada pernah menyebut tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak pernah dia bilang saya akan mensinkronkan 79 undang-undang dalam satu undang-undang. Nggak ada gitu. Semua perdebatan melawan Prabowo ketika itu nggak ada yang sampai ke situ, masuk ke hal yang esensial gitu ya. Karena IKN akan mengubah lanskap anggaran kita, profil anggaran kita. Omnibus Law akan mengubah lanskap hukum ketenagakerjaan, safety guard untuk lingkungan, standar lingkungan dan segala macam. Very fundamental gitu. Tidak ada rencana melumpuhkan KPK. Tidak ada juga, persis, iya. Tidak berani juga dia akan bilang KPK akan saya revisi gitu misalnya. Jadi kalau kita bangsa yang mungkin dianggap cepat lupa ingatannya atau ingatan pendek, kita bisa melihat 2019 itu tiga hal itu, Omnibus Law, KPK dan IKN, tidak ada dalam perdebatan dengan Prabowo. Jadi kita benar-benar dianggap udah yang penting kau pilih saja, nanti setelah itu terserah. 2024 juga begitu. Dalam perdebatan melawan Anies dan Ganjar ketika itu nggak ada nih soal Danantara disebutkan, karena dia kan juga mengubah hal yang besar ya. Ya akan disebutkan soal sovereign wealth fund dan segala macam, tapi dengan desain seperti ini yang diambilkan dari APBN bukan dari surplus ekstraksi seperti Norwegia ketika dia bonanza minyak dan segala macam dia kumpulin, dan kemudian polanya juga dia invest ke negara lain. Jadi kita semua sebenarnya kerja buat Norway, kerja buat Temasek gitu ya. Karena mereka pegang semua saham blue chip ya di seluruh dunia. 9.000 perusahaan blue chip dimiliki oleh sovereign
wealth fund-nya Norway, dan ya itulah kayak dana abadi negara ini gitu ya, walaupun kemudian ketika minyaknya habis mereka punya ini semua gitu. Nah, kita di era bonanza minyak tahun 70-an dipakai jor-joran juga untuk korupsi, untuk bikin bisnis yang aneh-aneh begitu ya. Sampai Ibnu Sutowo dicopot 74 atau 76 gitu. Kemudian ya kita sekarang mengais dari anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk public service dan segala macam gitu. Jadi ya perdebatan ini nggak ada di pemilu gitu. Kita ketemu pemilu joget. Iya, Mas. Belakangan kan muncul lagu yang populer itu ya, bayar gitu. Kalau tadi mendengar cerita mengenai IKN, bagaimana undang-undangnya itu dengan cepat diputuskan. KPK berpuluh tahun itu sejak berdiri selalu diupayakan oleh para anggota parlemen yang punya etikat kurang baik itu dilumpuhkan. Tapi baru pada Presiden Jokowi kemarin akhirnya keluar ampres dan sukses gitu. Omnibus Law, undang-undang minerba, sampai pada perubahan undang-undang mengenai pilpres segala macam. Itu kan di belakangnya ada, walaupun obrolannya warung kopi lah. Tapi kan semuanya melibatkan bayar gitu. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang sangat mencemaskan menurut saya itu. Ya, dan kita melihat legislatif sudah tidak sebagai representasi rakyat, tapi sebagai sebuah kumpulan pasukan politik dari kekuatan yang financing mereka. Dan kekuatan ini menjadi satu-satunya pilihan ketika sistem kepartian kita dibikin mahal banget. Ya, dengan wilayah sebesar Indonesia, sistem kepartiannya terpusat, syarat untuk satu partai saja harus sedemikian berat dan mahal begitu ya. Sehingga orang yang punya gagasan untuk mengagregasi kepentingan lewat partai politik, nggak ada pilihan lain kecuali datang kepada investor. Karena di sana cash-nya ada gitu ya. Ketika datang kepada investor tentu nggak ada makan siang gratis. Gitu ya. Disitulah kemudian semua transaksi politik dan kebijakan terjadi. Sehingga ketika semua duduk di DPR, yang pertama mereka lakukan adalah memastikan bahwa semua investment yang sudah dilakukan terbayar gitu, artinya trade off-nya jalan, transaksinya jalan, dia deliver. Jadi mereka berusaha deliver dengan apa yang sudah dikomitmenkan. So dalam konteks ini ya no wonder kalau semua undang-undang atau produk legislasi yang tadi terkait dengan memastikan, jadi justru bisa kita lihat bahwa undang-undang minerba fast track, oke, berarti logistik pemilunya kayak di 2019 juga masih dari batu bara atau dari tambang gitu ya. Begitu kita ngelihat omnibus law, gampang banget dapat tanah gitu ya. Safety guard lingkungan lebih rendah. Oke, ini kemungkinan ya suspeknya adalah sawit gitu. Jadi atau properti gitu. Jadi kita bisa lihat simptom-simptom yang melihat bahwa produk legislatif sebenarnya bisa kita tarik dari siapa nih investor politik dari periode ini misalnya. Lebih ke heavy mana. Dan saya pikir semua negara terefleksi itu ya, walaupun di negara lain dicoba regulate dengan governance-nya yang lebih baik gitu ya. Ada batasan, ada kontrol, ada public accountability, bahwa misalnya para industri petani atau industri kacang di Amerika atau kedelai atau susu mempengaruhi lobby parlemen, yes gitu kan. Tapi kan tadi di kita ini brutal gitu ya, dominasi partai yang nasional ini tadi adalah resultante dari sebuah produk hukum yang memang didesain hanya para elit yang bisa ruling nantinya gitu. Saya kan pernah belajar di Amerika dan sempat mengambil course atau mata kuliah lobbying and government relation ya. Dan kita mengenal apa yang disebut sebagai PAC, Political Action Committee, yaitu sejumlah perusahaan menghimpun dana, tapi pertama dananya mesti dipertanggungjawabkan dengan transparan, tapi yang kedua juga lobby kepada parlemen atau kepada policy maker itu pakai tema. Jadi tidak hanya pakai tas, tapi pakai tema. Jadi tentu saja tidak ada negara yang bebas dari korupsi, tapi lebih ada argumen kira-kira gitu. Ya. Nanti kita kembali ke politik, Mas. Saya mau sedikit ke kelakuanmu selama ini gitu. Kalau saya boleh ngomong kelakuan. Jalan ribuan kilometer dengan sepeda motor, saya lihat di TV itu, di film-film itu.
kemudian masuk ke grassroots, ketemu dengan nelayan, ketemu dengan orang-orang paling bawah, the front line of Indonesia lah kurang lebih. Dulu yang memotivasi ini apa dan akhirnya what did you learn dari semua ini? Ya pertama saya sekitar 15 tahunan gitu ya menjadi jurnalis di industri media. Saya ngerasa ruang setelah euforia reformasi, ruang untuk mengekspresikan fungsi jurnalisme sebagai kontrol atau pilar keempat itu semakin sempit ruangnya gitu ya. Durasi televisi itu udah sangat komersial sehingga public issue itu nggak dapat tempat. Selalu entertainment yang sebagai cash cow ya, sebagai ATM dari televisi gitu. Sehingga saya pikir saya kayaknya perlu break dari semua industri ini. Kalau saya bikin konten yang tidak punya pertimbangan iklan, tidak punya pertimbangan durasi, nggak punya pertimbangan afiliasi bisnis, itu akan seperti apa ya? Gitu. Jadi disitulah saya kemudian terpikir untuk kayaknya untuk membuat konten yang seperti ini harus murah. Karena begitu kita kontennya ongkos produksinya mahal, kita pasti harus cari investor atau sponsor. Disitulah mulai transaksi lagi gitu. Jadi untuk memutus mata rantai atau lingkaran setan ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan konten ya pakai menggelandang kira-kira seperti mungkin dilakukan Che Guevara gitu ya misalnya harus menggelandang karena begitu kita pakai metode yang standar bawa kamera yang standar broadcast perlengkapan yang standar ya kita jadi mikirin logistiknya lebih kompleks. So disitulah kemudian diputuskan ya motornya cuma buka motor bebek yang semua bengkel bisa ngatasi kalau ada masalah gitu ya. Bukan motor gede. Bukan motor gede. Motor gede malah nggak bisa kemana-mana biasanya di situ-situ aja. Nah, di situ jadi substance dan idea menentukan juga metode sampai tools, gitu ya. Jadi kami coba inline gitu. Nah, dan juga kita berusaha sponsor free, nggak ada sponsor dalam perjalanan, baik dari motor, dari oli, dari apapun kita nggak ada gitu ya. White label banget udah pokoknya. Gitu. Ya sudah akhirnya dipilihlah metode Ekspedisi Indonesia Biru 2015. Salah satu inspirasinya ada perjalanan sejenis yang dilakukan Mas Farid Gaban, mantan jurnalis Tempo, sama Ahmad Yunus, dia melakukan perjalanan ekspedisi Zamrud Katulistiwa tahun 2009. Tapi kalau beliau menyusuri pulau-pulau terluar, ada sekitar 80 pulau yang dieksplor, saya ke mainland-nya, karena mau melihat isu mainstream-nya. Gitu. Nah, jadi lalu 2015 itu dan kemudian kami ulangi lagi berkolaborasi dengan Mas Farid Gaban, 2022 kemarin bikin ekspedisi Indonesia Baru. Betul. Yang Indonesia Baru ini kayaknya lebih ideologis dan lebih politis karena kita ingin merekam orang Indonesia masih punya mimpi nggak sih? Gitu. Karena bagi kami imajinasi atau mimpi itu penting untuk menjaga harapan. Kalau orang udah kehilangan imajinasi, kehilangan mimpi, udah selesai bagi saya gitu kan. Jadi kayak misalnya sederhana misalnya, apakah kita berani bermimpi kota kita 5 tahun lagi bebas macet? Wah kalau kita nggak berani berarti udah kacau gitu kan misalnya. Berani nggak kita bermimpi Bekasi bebas banjir 5 tahun lagi? Misalnya hal-hal yang sebenarnya fundamental tapi kita kayaknya nggak mungkin deh atau kayaknya nggak berani deh. Berarti ada mental block yang membuat warga negara ini mungkin sudah hopeless gitu. Sesuatu yang dalam praktek negara lain manageable atau doable gitu ya. Ya tentu misalnya ketika Paris berusaha mengejar underground seperti London, dia juga butuh 100 tahun gitu misalnya. Tapi mentalnya kan mental menang dulu Bang. Gitu. Tapi kalau kita kayaknya udah nggak mungkin kita bikin underground seperti London gitu. Ya sudah gitu. Berarti sudah selesai gitu. Paling MRT Lebak Bulus sampai Harmoni sampai Beos. That's it. Itu sih kira-kira yang kami ingin eksplor di Indonesia Baru. Nah, kalau saya lihat di film-film itu kan betapa rakyat kita itu sangat resilient, sangat tangguh ya. Nelayan, petani, orang-orang di depan, pedagang pasar gitu. Terus saya kadang-kadang bayangkan begini. Mereka hidup rupiah demi rupiah untuk survival ya. Dan dengan caramu itu betul-betul dapat informasi first hand, nggak ada saringan, nggak ada. Kalau kita datang pakai seragam, pakai atribut-atribut kan pasti mereka nggak ngomong terus terang. Bagaimana seorang nelayan untuk beli solar saja ada belum tentu, apalagi dapat harga yang murah itu saya perhatikan juga. Nah terus ngelihat sekarang tampilan panggung elit kita, gitu ya, yang ngambilnya nggak tahu, tentu saja tidak semuanya mencuri, tidak. Tapi seperti tidak habis-habisnya untuk ngambil dari apa yang dimiliki negara. Bahkan yang mesti disadari itu kan
bukankah ongkos bernegara ini semua adalah iuran dari pajak, iuran dari masyarakat semuanya, termasuk para petani yang di desa-desa itu? Kok seperti nyomblang sekali tuh antara resiliensi mereka sama sikap oportunistik untuk ngambil segala sesuatu. Kekuasaan dipakai untuk ngambil, bukan untuk melayani. What do you see this fenomena bagaimana tuh, Mas? Ya, sebagai mahasiswa ilmu politik dulu, ya selalu doktrinnya kan Lord Acton ya, power tends to corrupt gitu ya. Dan exactly yang terjadi di kita ya situasinya seperti itu. Jadi Bung Hatta bahkan sudah pernah bikin satir ketika itu. Kalau korupsi budaya ajarin sekalian di sekolah deh gitu sekalian. Saking hopelessnya beliau gitu ya. Padahal tahun-tahun itu ya. Exactly. Belum ada. Persis. Jadi belum ada ya. Masih bulan madu dengan Republik saja, betul. Bung Hatta sudah. Jadi apa ya? Ada kegetiran bahkan ketika kita awal baru berdiri aja sudah ada deteksi virus yang akan membesar di kemudian hari gitu ya. Nah, tapi pada saat itu teladan-teladan moral itu masih banyak kita jumpai. Gitu. Jadi walaupun Bung Hatta sudah melihat gejala, bisa jadi standar Bung Hatta terlalu tinggi soal integriti, gitu ya. Karena kalau kita melihat misalnya Perdana Menteri Natsir gitu, habis selesai pelantikan pulang bawa sepeda lagi, gitu misalnya kan, atau siapa Safruddin Prawira Negara gitu sebagai ketika menjadi Gubernur BI gitu ya, dia nggak akan terima tamu dari Partai Masyumi di kantor BI, begitu ya. Atau ketika juga Safruddin juga ketika itu diminta untuk setelah konferensi meja bundar, dia diminta untuk membantu proses nasionalisasi aset-aset Belanda, ex Belanda, dan dia dapat honor dari situ. Dia bilang, saya sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur BI sudah dapat honor. Terus kenapa saya harus terima honor dari fee untuk negosiasi nasionalisasi perusahaan itu? Jadi, saya berpikir positif. Mungkin Bung Hatta yang ketinggian standarnya, karena yang lain juga punya par integriti yang keren-keren gitu ya. Sehingga ketika ada 1-2 kasus dia kayak hopeless gitu. Tapi saya bisa ngebayangin kalau Bung Hatta hidup hari ini. Dari hal sepele mobil plat merah dicabut platnya diganti plat hitam dipakai untuk kegiatan dinas gitu ya. Non dinas gitu misalnya. Timor Leste yang baru kita jajah saja dan merdeka, itu kendaraan dinasnya bukan pakai plat merah lagi, dia mungkin belajar dari Indonesia ya. Mobilnya yang dia tulisi Careta Escado. Kereta negara gitu kan, apa mobil negara gitu. Jadi udah mobilnya yang ditulisin jangan plat gitu. Nah, jadi standar kita udah rendah banget gitu, udah rendah banget. Bahkan ya tadi power itu bisa diterjemahkan dalam konteks yang lebih getir misalnya. Truk-truk yang terguling juga dijarah gitu ya. Bahkan ada kasus kemarin sampai yang handphone dari kernet yang meninggal dari truk yang kecelakaan juga diambil. Gitu. Jadi saya nggak ngebayang Bung Hatta frustasinya gimana itu. Untuk standar waktu itu aja beliau sudah ngerasa ini kayaknya budaya ajarin di sekolah aja udah buang korupsi. Ada yang berpendapat begini. Idealisme itu banyak kalahnya katanya. Tapi saya agak kurang setuju karena gini. Tidak ada perubahan besar yang tidak didorong oleh idealisme kan. Termasuk kita merdeka itu kan kita nggak punya apa-apa ngomongnya mau merdeka kok. 97% waktu itu manusia buta huruf gitu. Jadi, tapi saya ingin nanya ini. Di masa itu kan memang tidak ada glory atau sumber-sumber kebesaran, simbol kebesaran, kecuali berjuang, menjadi pahlawan. Gitu ya. Kita tidak punya APBN yang ribuan triliun untuk dikorupsi, tidak punya BUMN, tidak punya sumber kenikmatan yang membuat orang kepingin kemana-mana pakai wing-wing gitu ya. Apakah ukuran-ukuran idealisme itu masih relevan untuk mengukur atau bagaimana merumuskan patriotisme hari-hari ini yang penuh dengan nilai-nilai banyak kenikmatan materialistik lah gitu. Ya bagi saya ya mungkin setiap orang, setiap profesi, setiap keluarga punya apa yang disebut mungkin dalam bahasa umum harga diri. Ya. Kalau dari kita mungkin integrity atau credibility begitu ya. Nah setiap orang mungkin juga punya batas toleransi atas antara mana harus kompromi, idealisme, kompromi, dan segala macam itu setiap orang punya standarnya. Dalam konteks hari ini memang kita memang diciptakan untuk menggunakan satu ukuran tunggal dalam menilai status sosial. Jadi dan semua terkait materi, either harta, jabatan, gitu ya. Jadi integriti ini sudah nggak ada lagi. Gitu. Orang punya integritas itu ya dihormati dalam hati, tidak terwujud dalam apresiasi sosial, gitu ya. Misalnya bagaimana teman-teman di KPK
Tadi Bang SS juga menyebut film The Endgame yang saya mewawancarai 16 bekas karyawan KPK yang menurut saya mereka lah ujung tombak KPK di era-era itu, nangkepin koruptor kelas-kelas kakap gitu ya. Jadi mereka itu kan aset negara harusnya. Untuk menciptakan orang seperti mereka itu nggak ada sekolahnya. Tidak juga Akpol, tidak juga STPDN, tidak juga STAN, tidak juga Akmil gitu ya. Mencetak kompetensi bisa, tapi dari kompetensi menjadi integrity, mental model seperti itu. persis, itu nggak ada sekolahnya. Gitu. Bahkan ketika Orde Baru memproduksi sistem doktrin seperti penataran P4 pun, juga tidak bisa membuat Soeharto tidak korupsi, juga tidak bisa membuat birokrasi kita jadi bebas korupsi. Gitu. Jadi integrity ini sesuatu yang scarce sebenarnya. Dan karena itu harusnya dia diprotect, dipreserve, atau diduplikasi. Kan gitu. Nah metodenya, wah itu dari sistem sekolah, dari sistem agama, gitu ya, dari semua elemen yang kita punya untuk menumbuhkan national pride seperti itu ya. Jepang misalnya, kalau Bang SS kehilangan satu handphone di stasiun Jepang, dipastikan akan kembali. Iya kan? Betul. Tapi nggak ada tuh orang suruh ngapalin Pancasila gitu. Jadi ada disconnect ya antara kita berusaha menggunakan moral-moral ini dengan karakter building yang sesungguhnya terjadi. Jadi doktrin, karakter building, dan outputnya itu kayak nggak nyambung di Indonesia. Nggak terconnect gitu. Dan ini yang menurut saya, tadi, ukuran yang makin tunggal, ya mungkin dulu kan kesalehan, integritas, zuhud, kesederhanaan, macam-macam ya, kepintaran gitu ya, keterampilan, harta salah satunya. Tapi ketika semua dikonversi menjadi modal, untuk apapun perlu modal, dan modal sangat sempit lagi, bukan hanya ngomongin manpower atau modal sosial, modal is money. Gitu. Jadi semua jadi nggak relevan, gitu. Sehingga orang berlomba-lomba mencapai satu currency yang diakui bersama, dan currency yang lain nggak laku, gitu. Jadi tidak ada argumen, tidak ada kompetensi, tidak ada yang adalah sukatan itu. Benar. Bayar. Terima kasih, Bes. Betul. Jadi. On the other hand, padahal kan sebetulnya kan tadi di satu sisi tidak dihargai, tapi sebetulnya kalau lihat sejarah itu kan seluruh institusi, apakah negara, apakah perusahaan, apakah lembaga-lembaga partai, itu bangkrutnya karena ketiadaan itu kan, ketiadaan integritas, karena sikap korup gitu. VOC aja exactly 300 tahun akhirnya juga tumbang gitu kan. Naik turunnya Roma gitu ya, seperti itu ya. Oleh korupsi. Mas, satu lagi soal your ekspedisi ya. Pasti kan ada menangkap concern mereka, orang-orang yang di depan itu. Concern, perhatian, aspirasi, apa yang Mas Dan ditangkap dari mereka? Sebenarnya mereka ini pengen apa tentang Indonesia? Ini paradoks. Kalau dalam teori ekonomi, kelompok liberal ini kan selalu bilang, udah negara nggak usah campur-campur, biarkan pasar yang bekerja, kira-kira gitu. Mereka ini tone-nya juga sama, tapi karena trust issue. Jadi rata-rata ngomong gini, udah pemerintah nggak usah ngapa-ngapain, diem aja. Kami ini akan berkembang asal nggak digangguin. Jadi sama kan? Yang satu karena merasa kuat. Yang satu ini justru punya empirisme, setiap ada negara mengintervensi entah program, entah apapun, malah nggak jadi. Subsidi. Persis, malah nggak jadi. Jadi regulasi, governance, birokrasi itu jadi beban justru buat masyarakat, gitu ya. Jadi mereka itu malah anarko, gitu ya, lebih nggak perlu negara. Gitu. Nggak perlu negara, karena begitu negara ini, kan misalnya contoh kecil misalnya, Kasepuan Cipta Gelar di Sukabumi, itu kan memberikan gambaran romantis tentang desa di Indonesia. Bisa swasembada, punya mikrohidro, sedikit mandiri energi, ada energi mix lah setidaknya, bauran energi gitu ya. Swasembada, punya cadangan beras dan segala macam. Air juga masih bagus, tapi jalannya jelek. Jalannya jelek. Kalau kita pakai logika kita yang umum ini, wah pemerintah benerin dong. Terus pemerintah punya niat baik juga nih, jalannya dibenerin. Pasti ditolak oleh Kasepuan Cipta Gelar. Karena jalan jelek ini, akses jelek ini adalah justru proteksi mereka supaya nggak terlalu mudah berinteraksi dengan dunia luar. Kenapa? Karena di dunia luar dianggap gagal.
Ini menarik. Iya kan? Menarik. Jadi Iya. satu Jadi indikator. kayak barrier untuk Persis. tidak masuk ke dalam mereka, wilayah Persis. mereka ya. Kami sudah punya enclave yang nikmat nih. Iya. Begitu kita buka akses dengan fail system ini, ini pertukaran barang, pertukaran orang, polusi, justru akan makin mengganggu kami. Itu juga yang dialami atau yang di Baduy, bahkan Baduy meminta untuk tidak ada internet. Iya. Ya kan, para Puun dan Jarok di Baduy dalam, Baduy luar juga kalau bisa nggak ada internet. Bahkan mereka juga menolak dana desa Baduy dalam, supaya mereka tidak didikte oleh keberadaan negara, begitu. Jadi di beberapa masyarakat yang justru mandiri, independen, bisa mengelola resource-nya, punya harmoni, tidak hanya GDP ukurannya, tapi juga happiness index. Mereka tidak ingin nih, tapi sama kayak tadi Bang, sama kayak kapitalis yang tidak ingin negara ikut campur gitu. Mereka juga kepingin. Jadi, tapi mereka base-nya tadi karena empirisme bahwa negara selalu gagal bikin project-project. Ataupun kalau mereka berhasil sesuatu, pasti diklaim belakangan gitu ya. Ditempelin program CSR-nya siapa, program dinasnya siapa, gitu. Padahal itu murni inisiatif mereka gitu. Di pedalaman Kalimantan misalnya orang bisa membangun sistem keuangan credit union, keuangan mikro gitu ya. Tapi tiba-tiba di undang-undang mereka dibatasi keuangan mikro tidak boleh berjejaring gitu. Hanya lokus tertentu gitu. Ya ini kan menurut saya so what? Katanya pingin memainstreamkan koperasi. Credit union kan koperasi gitu. Katanya pengen mengadopsi gagasan Bung Hatta dalam koperasi. Kita punya departemen koperasi, kita punya, bahkan Prabowo kemarin punya gagasan bikin koperasi merah putih, kopdes merah putih, koperasi desa merah putih. Yang bagi saya gagasan-gagasan begitu ngapain negara bikin? Lu cukup lihat apa yang sudah dibangun masyarakat, dukung. That's it gitu. Regulasinya ditata konsisten, kemudian kalau ada fasilitasi ya kita... Dan nggak perlu diseragamkan. Nggak perlu diseragamkan. Persis gitu kan. Karena begitu Prabowo bilang kopdes merah putih, ini seperti KUD zaman Soeharto sudah. Justru itulah yang merusak pertanian, merusak koperasi, merusak struktur masyarakat. Karena harusnya kan KUD itu kan ekstraksi dari gagasan gotong royong atau komunalisme atau... Basisnya bottom up ya? Paguyuban, betul. Paguyuban. Ya, Gemeinschaft gitu kan, harusnya kan. Tapi kan KUD dicangkok di masyarakat, tapi bukan pada basis itu. Dia menjadi perpanjangan distribusi pupuk, dia kemudian korup, reputasinya. Jadi hari ini misalnya kami kan di ekspedisi ini bikin koperasi. Kami bentuknya koperasi. Dan teman-teman pasti ketika itu kontroversi gitu apa. Ini koperasi ini udah identik dengan rentenir sekarang. Karena imajinasi orang udah berhenti koperasi simpan pinjam gitu. Padahal di negara lain dokter punya koperasi, pilot punya koperasi, gitu. Perumahan punya koperasi. Persis gitu kan, Associated Press itu koperasi gitu. Jaringan newswire terbesar dunia itu koperasi gitu. Fire Press Singapura segede itu gitu. Sementara kita either private BUMN gitu. Pilihannya cuma itu gitu. Jadi ya terlihat ada gap antara tadi aspirasi masyarakat, daya hidup mereka ya, resiliensi mereka. Kemudian negara yang apalagi sekarang, kondisi sekarang itu kan seperti kita, menurut saya ada trust issue karena tandanya adalah bahkan kebijakan-kebijakan yang belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat itu sudah ditolak. Beberapa poin kan dan yang tidak bisa dibohongi kan karena market katanya kan. Market tuh hari-hari ini mengalami reaksi negatif. Ya. Nah sekarang ngelihat ke depan gitu ya, lihat ke depan. Apa yang mesti kita lakukan karena ya negara ini terlalu penting untuk jadi negara gagal dan sementara ilmu yang kita pahami adalah negara kuat karena institusi. Demokrasi sudah mengharuskan ada partai segala macam. Sebetulnya secara instrumen sistemnya sudah tersedia, tapi kok nggak ketemu pelaku yang baik. Nah, apa yang sebaiknya di depan kita lakukan, Mas? Ya betul, jadi di opening Bang Sudirman Said tadi kan, setelah reformasi kita menata banyak lembaga untuk menciptakan environment check and balance yang lebih baik gitu ya. Ada komisi-komisi, ada Komnas HAM, bahkan undang-undang dasar pun bisa, undang-undang pun bisa diuji di MK, itu kan produk-produk reformasi. Kita sudah oke dengan itu semua, tapi kemudian ada perkembangan politik di mana lembaga-lembaga ini di-hijack. Ya, yang tadinya institutional determination menjadi aktor determination. Jadi diisi orangnya, sehingga dia selalu dijaga di bare minimum kinerjanya gitu. Misalnya Komnas HAM itu nggak bisa memanggil paksa kayak KPK gitu. Padahal yang dihadapin justru kejahatan-kejahatan yang
extrajudicial gitu. Ya kan? Tapi dia udah dibonsai aja segitu gitu. Ditambah aktor-aktor yang masuk, dibikin, di setup, ya udah. Yang penting minimum aja. KPK juga didesain begitu gitu. Banyak lembaga KPI yang ngurusin penyiaran kita. Dulu kita semangat sekali supaya DPR ikut serta dalam menyeleksi ya. Persis. Dan kita tidak pernah menyangka bahwa hasilnya seperti ini. DPR-nya terokupai. Nah, jadi makanya tadi sistem kepartean, sistem pemilu yang mahal membuat hanya investor yang bisa masuk. Modal sosial, solidaritas nggak cukup. Reputasi orang. Untuk bisa bikin pemilu, untuk bisa dia terpilih, reputasi orang, dukungan nggak cukup. Kita banyak dengar cerita, bahkan calon-calon legislatif yang mulai dari bawah, mengadvokasi masyarakat, membantu orang, menyediakan fasos gitu ya misalnya. Di last minute digergaji sama serangan fajar, gitu. Selesai. Gitu. Ya, ini kan situasi yang bikin frustasi ya. Jadi aktornya ada, tapi sistemnya tidak memungkinkan si aktor ini mendapatkan kesempatan gitu ya. Alhasil yang keluar adalah para warlord. Ya, di dalam partai juga para warlord gitu ya. Yang menguasai, yang mengontrol, karena para warlord ini ya bisa menjamin logistik pasukan. Pasukannya kan legislatif. Nah, sehingga yang kita perlukan adalah setelah kita membenahi sistem, mumpung sistemnya belum setback. Karena kan lama-lama rumah diisi orang nggak benar juga keropos-keropos habis. Ya. Sebelum sistemnya ini kolaps, dan sudah dimulai Jokowi dengan KPK, sebelum semua kena KPK efek, gitu ya, sebelum semua, kita harus segera mengganti dengan gelombang aktor baru, sih Bang. Artinya memang kita harus berani untuk, karena sekarang kan media sudah terdesentralisasi, setiap orang bisa jadi publisher, setiap orang bisa jadi public figure. Ya. Artinya kita punya kesempatan untuk memunculkan tokoh-tokoh baru. Nggak kebayang aja 2029 surveinya masih isinya Gibran, Kaesang gitu, maksudnya Dasko. Nggak kebayang gitu maksud saya. Kita pengen 2029 itu survei-surveinya udah aktor-aktor baru gitu ya, siapapun dari berbagai latar belakang gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kebetulan presidensial threshold juga sudah 0%, parliamentary threshold juga sudah 0% gitu ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan. Yang tinggal belum adalah undang-undang keparteannya. Gitu ya. Saat bikin partai harus dibikin minimal mungkin gitu ya. Pertanyaannya mungkin nanti banyak orang bikin partai. Iya, itu reaksi pertama ya begitu. Tapi nanti akan terseleksi dengan sendirinya kok gitu ya. Bahkan di Inggris misalnya, silakan mau ikut pemilu bikin partai atau nyalonin, tapi kalau nggak memenuhi syarat minimal suara nggak bisa ikut pemilu. Didenda ditagihkan kan. Lu harus bayar sekian gitu. Jadi orang tetap harus akan membayar pajak yang dibayarkan negara untuk membuat dia terpilih, tapi duitnya ada di depan. Gitu. Ya kan, kalau sekarang kan kita harus punya duit di depan. Dan jalannya nggak ditutup. Persis. Nah, jadi saya bayangkan ini sudah cukup. Ini katakanlah kita ngomong tentang generasinya X Orde Baru ini harusnya sudah tutup di sini. Prabowo ini kan produk Orde Baru ya. Harusnya sudah tutup di sini, tutup buku di sini. Dinastinya Jokowi juga sudah tutup buku di sini. Kita sebaiknya punya imajinasi Indonesia yang baru, Indonesia yang lain gitu ya. Yang tidak lagi menggantungkan regenerasi dari DNA yang sudah terbukti membuat kerusakan di Indonesia. Kita perlu DNA baru gitu ya, menumbuhkan, dan ini sudah dimulai MK dengan perubahan tadi threshold. Sekarang kita juga akan coba misalnya sistem kepartean harus kita segera ubah, karena ya partai adalah oligarki dalam kemasan demokrasi sebenarnya. Pertanyaannya gini, apakah existing player yang tentu akan bertahan gitu ya, akan memberi ruang, dan bagaimana tadi genre baru lah katakanlah ya, satu mungkin bisa disebut poros baru, politik yang lebih mengedepankan soal reputasi, soal gagasan, soal mengembalikan idealisme bernegara itu berhadapan sama struktur yang makin hari ini makin kelihatan memperkuat diri, dan kelihatannya kesadaran itu muncul bahkan saling menjaga tuh. Kalau bisa orang yang berbeda tidak diberi ruang sama sekali. Nah, itu bagaimana membayangkan pikiran baru itu bisa punya tempat? Pertama, memang sudah jadi karakternya untuk mengawetkan kekuasaan. Menjaga status quo itu sudah karakter kekuasaan. Dan in certain level memang nggak pernah bisa kita harapkan untuk diberikan, harus direbut, kira-kira gitu kan. 98 itu kan kita merebut, kira-kira gitu ya. 45 kita merebut. Gitu ya. Jadi
nggak mungkin diberikan gitu. Itu satu poin. Jadi yang penting kita punya mentality untuk berani ngerebut dulu. Jadi nggak bisa nunggu sesuatu ke atas budi baik atau kesadaran. Nggak. In certain level kalau lu udah nggak bisa diajak ngomong ya kita rebut, kira-kira gitu. Itu kita punya presiden untuk itu dan saya pikir kita punya modal sosial untuk itu. Lalu yang kedua, saya melihat tadi interaksi society melalui sosial media ini sudah berkembang ke situasi yang menurut saya juga jadi modal sosial baru. Ya, media mungkin declining karena fungsi pilar keempatnya sudah mulai digrogoti gitu ya oleh kebutuhan bisnis, afiliasi politik gitu ya. Sehingga tapi ini untungnya segera di take over oleh masyarakat sipil. Yang gerakan-gerakannya atau netizen gitu ya, yang gerakan-gerakannya lebih cepat, lebih militan gitu ya. Karena mengkonsolidasi mulai sejak reformasi di korupsi misalnya 2019, kemudian menolak Omnibus Law 2020, kemudian Garuda Biru, Indonesia Gelap. Sekarang Garuda Hitam. Ya, itu konsolidasinya kan melalui media sosial. Ya. Walaupun sampai saat ini belum signifikan misalnya, tapi setidaknya ada beberapa kemenangan-kemenangan kecil lah. Ya Garuda Biru membatalkan usaha untuk menganulir keputusan MK misalnya gitu. Setidaknya itu gangguan-gangguan yang secara konstan pelan-pelan akan membesar dan kesadaran ini sudah mulai besar. Dalam peristiwa gentong babi misalnya, politik gentong babi kemarin, bansos di era Prabowo segala macam, begitu ketemu kasus LPG gitu, saya pikir kesadaran orang juga mulai kayak ini nih. Sekilo 2 kilo beras akan ditukar dengan persoalan yang lebih kompleks di masa depan. Ini banjir di Bekasi kemarin, saya pikir akumulasi ini perlu dirangkai supaya tidak menjadi puzzle-puzzle yang seperti Kemalangan, tapi harus dilihat sebagai problem struktural yang memang implikasi dari kebijakan politik. Nah, di poros baru ini menurut saya punya optimisme karena tadi netizen kita sudah mulai mudah diajak kritis, begitu ya. Bahkan identifikasi terhadap masalah korupsi di polusi dilawan dengan musik, itu saya pikir sudah mengalahkan impact-nya dari teman-teman NGO yang bikin kajian atau menjadi watch-nya buat polisi gitu misalnya. Artinya jauh lebih dapat massa ya gerakan yang ini. Nah, pressure ini adalah hal kedua ya. Dan hal ketiga kita mengharapkan para scholar, para elit, para lobbyis, para policy advocate ya, untuk mempercepat tadi misalnya 33 kali teman-teman berusaha untuk mengubah atau men-challenge atau men-judicial review presidential threshold misalnya. Tapi somehow ada mahasiswa gitu mengajukan dan berhasil gitu ya. Jadi momentum ya. Yang gitu-gitu perlu kita ciptakan. Jadi dari yang pertama tadi mental block yang pertama dulu, kalau gue kasih gue bisa rebut. Karena kita punya sejarah pernah bisa ngerebut. Itu harus kita jaga semua sih Bang menurut saya. Ada pandangan kan anak-anak muda kadang ngelihat politik ini begitu rumit lah, begitu jorok katakanlah. Mereka seperti gue nggak mau ikut-ikutan lah soal politik itu. Nah sementara tadi nafas baru politik itu kan perlu melibatkan orang-orang terdidik yang sebagian besar anak-anak muda tuh. Bagaimana menghadapi challenge semacam ini? Iya, menurut saya justru kalau anak-anak muda nggak ngerebut, yang masuk adalah anak-anak muda seperti Gibran dan Kaisang. Sebetulnya nggak apa-apa loh anak presiden mau jadi pemimpin silakan, tapi lewat proses yang benar. Jadi bukan lompat-lompat hanya mengandalkan. Lanjut. Iya, jadi ya anak muda ini kan bukan satu entity ya. Spektrumnya juga tadi juga saya sebut gitu ya. Anaknya Riza Khalid juga anak muda gitu. jadi ada regenerasi juga di kalangan ini untuk melanjutkan imperiumnya gitu ya. Jadi anak-anak muda ini saya pikir memang perlu melihat politik dalam definisi baru mereka ya. Sebenarnya walaupun politik tidak bisa diartikan semata-mata formal gitu ya, institusi formal. Tapi betul bahwa untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam kekuasaan, kita juga perlu regenerasi untuk mengimbangi kecepatan regenerasi yang sebelah sini gitu ya. Dan potensi mereka untuk masuk ke partai ya bisa seperti inspirasi dari Thailand. Ya kan anak-anak muda bikin partai, walaupun akhirnya masih ditendang masih. Tapi itu satu inspirasi. Hong Kong dengan walaupun tidak terkristal menjadi sebuah institusi, tapi gerakan anak muda di Hong Kong,
yang Thailand kemudian sudah mencoba menjadi partai baru. Malaysia juga kan anak-anak muda. Persis, betul. Jadi saya pikir ya walaupun sekarang anti politiknya karena ngerasa udah busuk gitu ya. Tapi kalau justru kesadarannya adalah membangun poros baru, mengganti aktor, menciptakan kolaborasi baru. Merebut masa depan mereka sebetulnya. Persis. Jadi ya define your own politics gitu ya. Kira-kira gitu sih. Obrolan dengan teman-teman yang di bisnis lah. Sebetulnya mereka juga concern dengan keadaan dalam artian masa iya siklusnya itu selalu menjelang pemilu, didatangin politisi, kemudian diminta dukungannya, kadang-kadang ditekan-tekan juga gitu ya. Tapi ketika pemilu selesai, penguasa dilantik, DPR dilantik segala macam, mereka juga tidak mengalami satu proteksi dalam artian apakah polisi yang konsisten, bahkan terus-menerus dijadikan sapi perah. Jadi mungkin kalau ide-ide ini bisa dikemas dengan baik ya, saya kira akan juga muncul kesediaan dari para sponsor lah yang ya. Jadi surprise ya, saya surprise juga mendengarnya. Jadi orang-orang yang dalam posisi katakanlah punya privilege secara ekonomi ini juga mengeluh. Iyalah, seperti ini. Jadi dua-duanya ini ya, rakyat yang sudah diambil vote-nya juga ngeluh, ditinggalin. Mereka yang sudah diambil logistiknya juga ngeluh, ditinggalin juga. Ini ada cerita sangat anekdotal ya. Jadi misalnya seorang pengusaha didatangin, waktu itu yang ngambil tuh baju coklat lah. Oke. Belum sampai sekilo, udah balik lagi katanya. Belum sampai 10 kilo, balik lagi gitu. Jadi maksudnya balik lagi orang yang sama? Atau orang sama, pihak yang sama. Oh, pihak yang sama. Itu adalah ilustrasi bahwa betapa mereka tuh capek melayani yang begitu-begituan. Nah, sementara tadi begitu pemerintahan berganti, yang sekarang lagi ramai disebutkan, pemainnya berganti, prakteknya sama gitu. Oke. Menurut saya, industriawan atau pengusaha yang serius pengen membangun industrinya dengan baik, itu juga mengharapkan satu hari ada rumah besar Indonesia ini betul-betul dikelola dengan tata kelola yang baik, yang transparan, yang polisinya ajak, yang para petingginya itu bukan orang yang mau ngambil segala macam. Dan mereka kepengen juga diberi ruang. Pemerintah tugasnya apa, bisnis tugasnya apa, social movement tugasnya apa kan. Sekarang ini kan campur-campur nggak karuan. Yang paling meresahkan mereka itu kan sama-sama pebisnis masuk ke pemerintahan, mereka dagang sambil mau saya tanyakan. Kenapa para politikus dan pemerintahan kita surveinya teman-teman waktu itu apa Tempo dan Semeru kalau nggak salah, udah separuh anggota DPR itu bisnis. Kenapa justru atau menteri-menteri kita pebisnis gitu ya? Kenapa justru mereka tidak bisa bikin environment yang business friendly? Ya itu dia. Jadi teman-teman pengusaha itu juga membicarakan itu dengan kerisauan yang sangat tinggi. Cuman kan mereka tidak punya daya kan. Jadi karena bukan policy maker. Jadi sebetulnya kalau ada satu harapan baru bahwa mari kita tata lagi nih politik yang benar seperti apa gitu. Karena mereka sebenarnya berharap ada kejelasan peran tuh antara state sama corporate sama social movement. Itu kan tiga pilar yang saling mengimbangi kan sebetulnya, saling mengisi lagi seperti itu. Jadi menurut saya yang disebut poros baru tadi kayaknya perlu lebih dielaborasi gitu ya. Kemudian dimasyarakatkan kepada sebanyak mungkin kalangan. Ya. Saya juga udah capek sih kalau ngebayangin 2029 ngelihat muka-muka orang-orang itu lagi gitu. Ngambil keputusan yang sama atas hidup kita yang mereka secara track record juga sudah ya teruji 10 tahun yang terakhir ini kan. Menurutmu jamaah dari pikiran ini mulai terbentuk atau kita masih harus kerja keras untuk membangunkan kesadaran itu? Saya pikir kalau kita pakai analogi jerami kering dan api gitu. Jerami keringnya sudah rata. Sudah bertubi-tubi kan. Dan isunya tidak hanya soal kelas menengah yang drop sampai berapa? 10 juta? Iya. 10 juta kelas 10 juta kelas menengah gitu ya. Tapi isunya juga sudah sampai ke gas LPG gitu ya. Sudah sampai ke BPJS. Banyak obat yang sudah mulai nggak di-cover begitu ya. Jadi ini sudah situasi yang sudah rata kegelisahannya gitu ya. Tidak hanya birokrat yang ngerasa anggarannya dipotong gitu ya, tapi juga implikasinya ke hal yang lain gitu. Yang kita tidak ada atau belum ada adalah dua saja. Satu adalah faktor eksternal,
Seperti ketika 98 ada setting internasional, atau ketika 45 ada Hiroshima Nagasaki tiba-tiba dibom gitu. Yang kedua adalah konsolidator. Jadi tadi karena kita tidak punya figur, kurang punya aktor, tidak ada well organized initiator, itu yang membuat jerami ini belum ketemu sama apinya kira-kira. Jadi ya kalau faktor eksternal kita mungkin tidak bisa kontrol, tapi setidaknya kita harus siapkan saja ketika nanti ada faktor eksternal. Sekarang Amerika, Cina, Kanada udah perang dagang sendiri gitu kan. Saya ngebayangin implikasinya kita akan jadi sasaran limpasan dari produk-produk yang para perang dagang ini kan. Ya, kadang-kadang kita mendengar orang bicara mengenai geopolitik untuk bersembunyi dari masalah-masalah yang kita hadapi kan. Soalnya ini ekonomi melambat karena faktor eksternal segala macam. Jadi teman-teman kita tidak punya imajinasi atau harapan supaya ada chaos, enggak, tapi para orang terdidik seperti Mas Dandi ini sebetulnya memang terus-menerus berpikir bagaimana cara mengorganisir pikiran menjadi sesuatu yang lebih konkret. Nah, last point saya ingin nanya soal bagaimana mengkonsolidasikan masyarakat sipil. Ini kan tema besar yang sudah lama sebenarnya didengungkan oleh banyak orang itu. Tapi jangan-jangan ini momentum karena dalam sejarah kan selalu movement besar itu pendorongnya bukan yang dalam struktur, yang dalam tribun, tapi orang-orang yang di luar yang tergabung dalam gerakan-gerakan civil society. Ya, saya kira kita belajar dari sejarah ya. Perubahan yang dilakukan Angkatan 66 itu dia bisa mengganti Soekarno, tapi kemudian kendalinya totally di bawah Soeharto. Gitu. Yang kemudian menjadi alat represi baru bagi mereka. Gitu ya. 98 juga begitu. Jaraknya panjang ya. Persis. Berkesempatan ngentasin kemiskinan segala macam. Benar. Di 98 juga begitu. Gitu ya. Kita bisa mengambil momentumnya, kita bisa menggulingkan Soeharto, bisa mengembalikan tentara ke barak, mengusirnya dari parlemen, begitu ya. Tapi kemudian detailnya atau yang ruling sehari-hari juga bukan gagasan, juga tidak mewakili gagasan reformasinya, kira-kira gitu. Walaupun tadi sempat ada bulan madu di periode awal Habibie, Gus Dur, begitu ya. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Ya, Jeffrey Winters di buku Oligarkinya sudah mengingatkan kan, kekuatan mob, kekuatan rakyat atau revolusi, kalau tidak didukung dengan kesiapan infrastruktur dan semuanya, struktur yang berkuasa setelah itu, ya kita hanya mengganti satu aktor jahat dengan aktor jahat yang lain misalnya gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengkonsolidasi, saya pikir selama kita masih percaya dengan demokrasi, ya secara normatif lewat partai. Kalau partai yang sekarang tidak bisa diharapkan, berarti mungkin kita mulai perlu membuat kekuatan-kekuatan politik baru, partai-partai baru, ormas-ormas dan segala macam, apapun. Karena mungkin ormas sekarang juga tidak bisa diharapkan menjadi wakil masyarakat, gitu kan? Sudah diajak berkuasa lewat konsesi tambang dan segala macam gitu. Sehingga mudah-mudahan juga ada kesadaran di kalangan teman-teman ormas ini, either kalian beneri ormasnya dari dalam, atau sudah keluar, jangan buang-buang umur, buang waktu, tinggalkan ini sudah barang yang sudah busuk gitu misalnya, menggalang konsolidasi. Jadi membuat entiti-entiti baru, sehingga orang dengan kesamaan gagasan ini bisa saling nyambung. Nggak lagi merasa frustasi di pojokan kamar masing-masing, gitu. Jadi bisa ketemu. Saya sih membayangkan, nah dari situ nanti tadi tidak perlu juga harus targetnya harus ikut pemilu kalau mau bikin partai gitu ya. Tapi fungsi partai yang real itu sebenarnya adalah melakukan pendidikan politik, melakukan kontrol pemerintahan walaupun tidak dalam konteks kekuasaan formal gitu ya. Tetapi partai-partai yang belum bisa ikut pemilu atau belum diakui katakanlah negara ini, dia akan menjadi culture, akan menjadi apa ya istilahnya itu subversi, akan menjadi subversion gitu ya, menjadi counter culture, menjadi shadowing bagi kekuasaan. Dan ini saya pikir unprecedented. Jadi mungkin kita akan lebih lama dibanding 98 yang juga terkejut kita mungkin ya. Nggak nyangka 98 Soeharto di dalam bulan Mei langsung pes gitu kan. Maret baru pelantikan ya. Persis gitu ya. Tapi kan kita juga membayar agak mahal gitu dengan kemenangan yang singkat, kekalahannya juga lama kira-kira gitu ya. Jadi ya kita belajar saja supaya kita tidak
ingin cepat-cepat ada perubahan yang instan, tapi kemudian tadi kita hanya mengganti aktor dari mulut harimau masuk ke mulut singa segala macam. Jadi sambil melakukan pendidikan politik, saya pikir kita punya waktu. Dan saya optimistis sih soal itu. Biasanya saya kepada tamu saya itu bertanya next plan, tapi sekarang saya nggak bertanya. Udah tahu bahwa tahap-tahap berikutnya adalah bagaimana mendorong satu poros baru lah katakanlah, yang tentu saja memerlukan partisipasi dari banyak orang itu. Saya ingin minta Mas Denny memberi message kepada teman-teman muda nih. What is your message kepada kawan-kawan yang mungkin 10 tahun lagi akan ada di puncak-puncak karir mereka, sementara kan muncul tagar kabur aja, muncul tagar gelap segala macam. Jadi, what is your message, Mas? Saya sering dapat pertanyaan ini dan saya selalu jawabannya template sama. Kalau teman-teman muda ini ngerasa nggak pede, mampu nggak gua gitu, apa gua bisa gitu ya. Pokoknya semua mental block yang membuat teman-teman terbatas imajinasinya untuk perubahan, untuk melakukan sesuatu. Ingatlah, ada orang namanya Gibran yang percaya diri jadi wakil presiden. Jadi, saya kira sangat baik, ada pesan sangat baik. Ya. Atau ada Kaisang yang 2 hari jadi ketua partai. Masa lu padahal kalah gitu. Lu mau serahin negara ke mereka nih. Saya lebih respect dengan teman-teman yang bisa ngoperasiin kamera, ngedit, one man show gitu. Kalian juga bisa jadi wakil presiden lah. Ya. Waduh, ini penutupnya nendang sekali ya. Mas Denny, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Sudah ngobrol dan saya kira banyak sekali values, banyak sekali wisdom, banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sukses untuk langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Dan sehat selalu, Mas Denny. Ya, thank you. Terus juga. Thanks semuanya, kru. Demikian perbincangan kita dengan Mas Denny dan sampai ketemu di topik yang lain dan tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.